Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di channelnya Rumliana. Kali ini saya akan men-share ke kamu beberapa strategi atau skill yang harus kamu kuasai sebagai seorang penyiar radio. Biasanya saya menyebutnya air personality. Ada beberapa poin yang harus kamu latih. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi itu apa sih? Kita simak sama-sama ya. Artikulasi adalah kejelasan dalam berbicara. Jadi ketika kamu menyebutkan huruf A, I, U, E, O sebagai huruf vokal, kamu tidak boleh menyebutkan dengan samar atau tidak jelas. Jadi harus ada artikulasinya atau harus ada kejelasan dalam berbicara. Dan yang kedua adalah speed of speak. Bisa saya ulangi? Speed of speak. Kecepatan dalam berbicara. Untuk kamu yang ingin menjadi seorang penyiar radio, kamu harus menguasai skill ini, kecepatan dalam berbicara. Dan yang ketiga adalah empasis. Empasis itu adalah penekanan pada sebuah kalimat. Kalau dalam tulisan itu biasanya bisa kita perhatikan untuk tulisan yang tebal. Jadi misalkan saya berikan contoh. Penanggulangan bencana alam di desa Morodadi, itu biasanya Morodadinya saya tebalkan supaya pendengar lebih memperhatikan apa yang saya sampaikan. Dan yang berikutnya adalah vocal inflection. Vocal inflection adalah intonasi dalam berbicara. Jadi kamu bisa menaikkan nada bicara kamu atau menurunkan ketika kamu sedang siaran di radio. Itu namanya vocal inflection. Jadi rem vokal ini seperti halnya ketika kamu belajar bernyanyi, ada nada naik dan ada nada turun. Jadi supaya berirama, kamu juga harus bisa menguasai skill ini yang saya sampaikan tadi, yaitu rem vokal. Kemudian sebagai seorang penyiar radio, kamu juga harus mengetahui TA. TA-nya kamu siapa? Jadi misalkan kamu TA-nya adalah anak muda, atau saya berikan contoh TA kamu adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang di pasar misalkan. Kamu juga harus mengikuti TA kamu. Jadi tidak bisa kamu menyebutkan nama dengan hello apa kabar, hai guys apa kabar hari ini, mudah-mudahan kita baik-baik aja ya. Karena TA kamu adalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Kamu tidak bisa menyamakan TA anak muda dan TA-nya orang dewasa. Jadi kalimat, pemilihan kata itu harus disesuaikan dengan TA yang kamu bawakan tersebut. Dan yang berikutnya adalah kamu juga harus punya smiling voice. Apa itu smiling voice? Smiling voice adalah ketika kamu berbicara seolah-olah kamu sedang tertawa. Itu namanya smiling voice. Jadi enak didengar. Misalkan kamu di rumah ada masalah pun kamu tidak bisa membawanya ketika kamu sedang siaran. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu sedang berbicara dengan berapi-api. Tapi tidak juga berapi-api terus. Maksudnya smiling voice itu enak didengar gitu. Tidak sendu, tidak terlalu galau, tidak terlalu meluap-luap, tapi enak didengar. Yang berikutnya adalah tanda lagi point. Dan tips yang terakhir dari saya adalah pacing timing. Pacing timing itu ketika kamu menemukan sebuah paragraf tulisan, kamu bisa menemukan titik dan koma. Jika kamu berbicara harus ada tanda jeda. Misalkan saya berikan contoh, kamu membawakan acara untuk pengundian hadiah. Pacing timing yang kamu bisa gunakan adalah seperti ini. Misalkan pemenangnya adalah nomor 1, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ada jeda ketika kamu mengucapkan satu kata atau satu kalimat. Itu namanya pacing timing. Hari ini kita belajarnya cukup segitu aja. Nanti disambung di part berikutnya. Saya Rumliana, sampai jumpa.